Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih melawan Dracula. Kisah Sultan Muhammad Al-Fatih melawan Dracula bukanlah fiksi, tidak pula berakhir dengan kekalahan Ottoman sebagaimana Barat mendistorsi sejarah kepahlawanan Islam ini dengan film Hollywood seperti Dracula Untold Story. Film 2014 itu menggambarkan Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai sosok pemimpin otoriter yang akhirnya berhasil mengalahkan Dracula. Muhammad Nur Iman Ramli dalam bukunya berjudul Dracula vs Al-Fatih 2015 mencoba mendudukkan sejarah kisah Sultan Muhammad Al-Fatih melawan Dracula dengan benar. Ia merangkum karyanya sebagai fakta, berdasarkan kajian ilmiah. Dracula adalah manusia bengis dan jahat yang akhirnya mati dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember tahun 1476, di tepi Danau Snagov. Kepala Dracula dipenggal, kemudian dibawa ke Konstantinopel untuk dipertunjukkan kepada rakyat Turki. Sedang badannya dikuburkan di biara Snagov oleh para biarawan. Lalu, siapa sebenarnya Dracula itu? Dracula dalam banyak film digambarkan sebagai makhluk penghisap darah. Film yang dipertontonkan itu hampir saja mendukung fakta sejarah yang sesungguhnya tentang sosok Dracula. Nama aslinya Vlad Tepes, dibaca Sepes. Dia lahir sekitar bulan Desember tahun 1431 Masehi di Benteng Sigisoara, Transilvania, Rumania. Ayahnya bernama Basarab Vlad II, yang terkenal dengan sebutan Vlad Dracul, karena keanggotaannya dalam Orde Naga. Dalam bahasa Rumania, Dracul berarti naga. Sedangkan akhiran ulea artinya, anak dari. Dari gabungan kedua kata itu, Vlad Tepes dipanggil dengan nama Vlad Draculea, dalam bahasa Inggris dibaca Dracula, yang berarti, anak dari sang naga. Pembantai umat Islam. Penaklukan Konstantinopel adalah raihan prestasi besar umat Islam di masa lampau. Sudah berabad-abad sejak pertama kali perang merebut kota penting ini di zaman Khalifah Muawiyah di tahun 44 Hijriah. Baru pada masa Muhammad Al-Fatih, kota ini berhasil dikuasai sepenuhnya pada tahun sekitar 824 Hijriah. Penaklukan ini pun berimbas luas, hingga menyentuh daratan Eropa, termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut cerita, Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya tempat ini masuk ke dalam kekuasaan Islam, dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak. Ya, Sultan meminta doa anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak Vlad II ini bernama Vlad III atau Dracula dan Radu Celfrumos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan menjadi orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat menjadi panglima perang. Vlad III masih tetap pada agama aslinya. Bahkan ia semakin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Dracula memiliki impian, suatu ketika ia akan menjadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan membalas menyerang Islam. Siapa yang membayangkan jika cita-cita ini menunjukkan titik terang? Diceritakan jika Vlad II dikudeta dan mati. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Dari sinilah Dracula berkhianat. Sisa-sisa prajurit Turki yang ikut bernyanyi bersamanya, setelah disekap berhari-hari di ruang bawah tanah, dalam keadaan telanjang bulat, diarak oleh Dracula menuju jalan raya kota untuk dieksekusi. Hypatia Kneachna dalam bukunya yang berjudul Dracula, Pembantai umat Islam dalam Perang Salib, menceritakan beberapa penyiksaan keji yang dilakukan Dracula terhadap kaum muslimin. 300.000 umat Islam menjadi korban yang dibantainya dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Ada yang dibakar hidup-hidup, dipaku kepalanya, dan yang paling kejam adalah disula, yaitu seseorang ditusuk duburnya dengan kayu sebesar lengan tangan orang dewasa yang ujungnya ditajamkan. Kayu sula tersebut menembus hingga ke perut, kerongkongan, dan menembus kepala melalui mulut. Lebih sadisnya lagi, tidak hanya orang dewasa yang menjadi objek kekejaman penyulaan. Hypatia memberikan pemaparan tentang penyulaan terhadap bayi sebagai berikut.
Bayi-bayi yang disula tak sempat menangis karena kesakitan mereka yang amat besar apabila ujung kayu menembus perut kecilnya. Tubuh-tubuh korban itu meregang di kayu sula untuk menjemput ajalnya. Namun, meskipun darah lebih kental daripada air, tetapi akidah dan keyakinan yang terpatri di dalam hati, menjadi kekuatan tersendiri yang menggerakkan seseorang untuk membela saudara seiman, meski harus berhadapan dengan saudara kandungnya. Radu, adik Dracula yang memang lebih alim dan rajin dari kakaknya, diangkat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai panglima perang bersama 60.000 pasukan untuk mengkhisyah Dracula. Sayangnya, Dracula telah mengendus rencana ini. Maka untuk menyambut kedatangan pasukan Turki Utsmani, ia memerintahkan pasukannya untuk memburu orang Turki yang tersisa. Kemudian, di jalan kanan kiri yang membentang sepanjang 10 km, Dracula memajang mayat-mayat kaum muslimin yang ditawannya dalam keadaan telah disula. Mental kaum muslimin sempat goyah dengan pemandangan mengerikan ini. Tetapi, setelah menyaksikan kegigihan Sultan yang menunjukkan jiwa seorang mujahid, semangat pasukan Islam kembali bangkit dan terbarukan. Para tentara yang dipimpin Radu, berhasil mengepung benteng Poenari. Karena merasa terdesak, istri Dracula memilih bunuh diri dengan terjun dari salah satu menara benteng. Adapun Dracula, ia melarikan diri ke Hongaria melalui lorong rahasia. Nasib Dracula selanjutnya mati terbunuh dalam pertempuran melawan pasukan Turki pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Peristiwa itu terjadi pada bulan Desember tahun 1476, di tepi Danau Snagov.